Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Tabi Pun. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gozi Purnaatmaja dengan NPM 2258031005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Ardi Widianto, kemudian Anissa Dwi Rahayu, Ernaili Sabila Elni Subing, Evi Rahmawati, M. Faras Ramadan, Muhammad Rehan, Dewi Sabrina, Yoviana, Rinwita Fania Saumi, Fidela Yolandani, Cynthia Nafa Eliza, Alia Eki Mutia Dewi, Gozi Purnaatmaja, Maharani Putri Wibowo, Salena Tasya Rahmawati, dan Rahmadani Putri Rianto. Kepada pembicara pertama, Epi Rahmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses yang sangat panjang. Pada awalnya, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yang ada dalam adat istiadat, agama, serta dalam pandangan hidup bangsa. Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang sangat panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain. Nama Pancasila sendiri telah lahir atas usulan ide Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni 1945, pada sidang BPUPKI yang pertama. Pada saat itu, usulan beliau disambut baik oleh para anggota rapat. Next. Next slide. Pada dinamika dan tantangan Pancasila, kami akan membahas bagaimana perkembangan Pancasila dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini. Untuk pembicara yang selanjutnya, dipersilakan. Perkembangan Pancasila. Perkembangan Pancasila pada masa kependudukan Jepang, perjuangan bangsa Indonesia belum berhasil mengusir penjajah Barat sampai akhirnya meletus Perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941, yaitu perang antara Jepang di satu pihak melawan sekutu Inggris, Amerika Serikat, Belanda. Di lain pihak Jepang melakukan pemboman terhadap kekuatan armada Amerika Serikat di Pearl Harbor. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan sejak saat itu mulailah penjajah Jepang terhadap Indonesia. Tidak berbeda dengan penjajah-penjajah lain, Jepang pun melakukan penindasan dan kekejaman yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Karena itu mulai timbul perlawanan rakyat terhadap Jepang, baik secara legal maupun ilegal. Misalnya pemberontakan PETA di Blitar. Jepang menduduki Indonesia kurang lebih selama 3,5 tahun. Walaupun masa pendudukan Jepang merupakan masa yang amat berat di dalam sejarah bangsa Indonesia, namun demikian periode itu merupakan suatu momentum yang memacu gerakan kebangsaan dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, Jepang membuat suatu kebijakan politik yang dimaksud agar bangsa Indonesia menjadi salah satu bagian dalam kekuatan Jepang. Namun hal itu secara tidak langsung membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk lebih menantangkan pembunuhan pergerakan kebangsaan dan gerakan Indonesia Merdeka.
Untuk lebih meyakinkan bangsa Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Tugas badan ini ialah untuk mempersiapkan hal-hal yang penting yang menghubungkan dengan kemerdekaan bangsa dalam hal politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain. Melalui badan menentukan Jepang ini, para pemimpin Indonesia merancang sebuah dasar negara. Dan di dalam badan ini memuncullah pemikiran-pemikiran mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam masa tersebut, walaupun ideologi kebangsaan merupakan faktor dominan di dalam perkembangan pemikiran pada waktu itu, namun status Pancasila belum menjadi dasar negara dan belum mempunyai kekuatan hukum secara utuh karena bentuk ada negara Indonesia yang merdeka. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Pancasila pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama. Dengan adanya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada saat itulah bangsa Indonesia resmi merdeka. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945, BPUPKI mengesahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, maka Pancasila yang dalam artian 5 dasar negara resmi menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dan hal itu dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam periode ini, pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Selain itu, praktek kehidupan politik dan kenegaraan yang terjadi pada waktu itu turut serta membentuk perkembangan pemikiran mengenai Pancasila pada masa itu. Perkembangan Pancasila selama periode berlakunya Konstitusi RIS. Republik Indonesia Serikat sendiri dimulai pada tanggal 27 Desember 1949 yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Pada masa Republik Indonesia Serikat, kedudukan Pancasila tidak dapat ditangguhkan sebagai dasar negara yang tunggal. Meskipun nama Pancasila tidak terdapat dalam permukaan Konstitusi RIS, status Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dasar negara, dan sumber hukum tertahan di dalam periode ini. Bahkan, perkembangan dan pemikiran mengenai Pancasila menunjukkan suatu kemajuan di kalangan masyarakat akademis. Selanjutnya adalah perkembangan Pancasila selama masa berlakunya UUD 1950. Pemikiran tentang 5 dasar negara ada terdapat dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara UUD 1950. Namun, seperti halnya dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS, nama Pancasila dalam UUD 1950 juga tidak tercantum. Meskipun demikian, pendapat bahwa 5 dasar negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sudah semakin berkembang. Perumusan mengenai dasar negara tetap mencerminkan pemikiran ideologi kebangsaan. Dengan demikian, status Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional tetap berkelanjutan. Next. Selanjutnya, perkembangan Pancasila selama Orde Lama. Dalam menghadapi krisis dan permasalahan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante, Presiden Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dengan keluar dekret Presiden Soekarno tersebut, maka berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan secara otomatis dinyatakan pula eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Dengan dekret tersebut, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum dikukuhkan.
Meskipun hal ini tidak disampaikan secara langsung dalam dekret Presiden Soekarno, dan hal itu pula yang menyebabkan terjadinya pergaulan ideologi tidak berhenti. Selanjutnya, itu ada perkembangan Pancasila selama Orde Baru. Apabila pada masa sebelumnya pemikiran Pancasila masih diliputi dengan ditanamkannya ideologi-ideologi lain ke dalam penafsiran Pancasila, maka pada masa Orde Baru ini menampilkan pemikiran pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai tema pemikiran utama. Pada masa ini, pandangan umum mengenai Pancasila kembali dikuatkan dengan penempatannya sebagai dasar negara dalam satu rangkaian integratif dengan UUD 1945. Pada masa itu, seluruh komponen bangsa harus sepaham dengan Pancasila. And next. Selanjutnya, perkembangan Pancasila selama reformasi. Pada tahun 1998, muncullah gerakan reformasi yang menyebabkan Presiden Soeharto harus lengser dari jabatannya sebagai presiden. Namun sampai saat ini nampaknya gerakan reformasi tersebut belum membawa perubahan yang signifikan mengenai pengamalan Pancasila di masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perilaku atau sifat yang muncul di masyarakat atau bahkan dalam pemerintahan sendiri. Masih banyak penyelewangan yang terjadi di dunia politik, atau bahkan masih ada orang yang dengan sengaja memaksakan kehendak demi kepentingannya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu esensi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila secara legal, formal telah diterima dan ditetapkan menjadi dasar dan ideologi negara Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Penerimaan Pancasila sebagai dasar negara merupakan milik bersama, akan memudahkan secara stakeholder bangsa dan membangun negara berdasar prinsip-prinsip konstitusional. Menurut Mahfud MD, penerimaan Pancasila sebagai dasar negara membawa konstituensi diterima dan berlakunya kaidah-kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakan negara, terutama dalam politik hukum nasional. Mahfud MD juga menyatakan bahwa dalam Pancasila, dasar negara itulah lahir sekurang-kurangnya 4 kaidah penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya, yaitu meliputi yang pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun secara teori. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang ketiga, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalisme, melainkan secara ideologis menganut prismatika antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadapan. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasarkan atau didominasi oleh suatu agama tertentu atas nama apapun. Tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai oleh ajaran berbagai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila adalah
substansi esensial yang mendapatkan kedudukan formal, yaitu yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara tidak sah atas pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat dirinci antara lain. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara meliputi susunan kebatinan. Yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, atau baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan pemerintah, dan lain-lain penyelenggaraan negara, termasuk penyelenggaraan partai dan golongan fungsional. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggaraan negara. Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dan dalam kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, yang mengatasi paham perseorangan dan golongan, selaras dengan visi kemanusiaan yang adil dan beradab, peraturan persatuan kebangsaan, demokrasi permusyawaratan yang menekankan konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Untuk memahami urgensi Pancasila sebagai dasar negara dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu institusional, kelembagaan, dan human resource. Personal sumber daya manusia. Pendekatan institusional yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, sehingga negara Indonesia memenuhi unsur-unsur sebagai negara modern yang menjamin terwujudnya tujuan negara dan terpenuhinya kepentingan nasional, yang bermuara pada terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Sementara human resource terletak pada dua aspek, yaitu orang-orang memegang jabatan dalam pemerintahan yang melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Demikian pula halnya pada tahap implementasi. Demikian pula halnya dan tahap implementasi yang harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance, antara lain transparan, akuntabel, dan fairness, sehingga akan terhindar dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan warga negara yang berkiprah dalam bidang bisnis harus menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai-nilai etika bisnis yang menghindarkan warga negara melakukan private liberalism, tidak terjadi monopoli dan monopsoni, serta warga negara yang bergerak dalam bidang organisasi, kemasyarakatan, dan bidang politik, infrastruktur politik, dalam kehidupan kemasyarakatan, baik dalam bidang sosial maupun bidang politik seyogyanya, nilai-nilai Pancasila selalu dijadikan kaidah penuntun. Dengan demikian, Pancasila akan menjadi etika politik yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suasana kehidupan yang harmonis. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum sudah selayaknya menjadi ruh dari berbagai peraturan yang ada di Indonesia,
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ditegaskan dalam alinea keempat terdapat kata berdasarkan yang berarti Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti perilaku para penyelenggara negara dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara harus sesuai dengan perundang-undangan yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten, baik oleh penyelenggara negara maupun seluruh warga negara, maka akan terwujud tata kelola pemerintahan yang baik bagi cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan proklamasi. Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara, merupakan unsur penentu daripada ada dan berlakunya tertib hukum bangsa Indonesia dan pokok kaidah negara yang fundamental. Sedangkan proklamasi merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad untuk merdeka dan disemangati oleh jiwa Pancasila. Perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi. Pada peristiwa proklamasi juga dilakukan penegakan, penyelamatan, dan pengangkatan derajat nilai-nilai Pancasila yang mana pada saat penjajahan nilai-nilai tersebut telah direndahkan, dilecehkan, serta diinjak-injak. Proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah cerminan falsafah hidup atau pandangan hidup, rahasia hidup, dan tujuan hidup kita sebagai bangsa. Lepasnya nilai-nilai Pancasila dari belenggu penjajahan juga tidak lepas dari besarnya keinginan rakyat Indonesia pada saat itu untuk merdeka. Persatuan dan kesatuan juga berperan penting dalam proses kemerdekaan Indonesia, di mana persatuan kesatuan juga merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hubungan Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Suasana kebatinan Undang-Undang Dasar 1945 bersumber pada dasar filsafat negara, yaitu Pancasila. Pengertian inilah yang menunjukkan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Keduanya juga membentuk suatu hubungan yang dapat dibedakan menjadi hubungan formal dan material, seperti berikut. Next. Hubungan yang pertama, hubungan formal. Pancasila sebagai norma dasar hukum positif Pancasila sebagai norma dasar hukum positif yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, cara kehidupan tata negara tidak hanya bertopang kepada asas-asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsurnya berdampak pada Pancasila. Berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara formal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat.
Yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Yang ketiga, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan berkedudukan dan berfungsi sebagai sesuatu yang berkonsistensi sendiri, yang hakikatnya kedudukan hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya, karena pembukaan Undang-Undang 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumber. Yang keempat, Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah yang melekat pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Yang kedua, hubungan material. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila, selain hubungan yang bersifat formal, sebagaimana yang dijelaskan di atas, juga hubungan secara material sebagai berikut. Yang pertama, ditinjau dari proses perumusan Pancasila secara kronologis, materi dibahas oleh BPUPKI yang pertama adalah dasar filsafat Pancasila, baru kemudian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi, dan tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila. Pancasila sebagai tertib sumber hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sifat. Dalam Pancasila terdapat penjabaran tertib hukum Indonesia, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tertib hukum Indonesia berhubungan secara material dengan Pancasila. Yang kedua, selain Undang-Undang Dasar 1945, masih ada hukum dasar yang tidak tertulis, yang juga merupakan sumber hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa hukum tidak tertulis ini merupakan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Meskipun tidak tertulis, inilah yang dimaksud dengan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan yang timbul dan praktek kenegaraan. Oleh karena itu, tersebut tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan, yaitu pertama adalah membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan politik. Dari dalam ini mengartikan bahwasannya nilai-nilai Pancasila sangat terkait dalam kehidupan politik kita, baik mau dalam negeri maupun luar negeri. Jika dilihat dari dalam negeri, maka politik kita berbentuk demokratis, yaitu politik yang berfokus untuk kedaulatan rakyat. Sedangkan untuk politik luar negerinya ialah bebas aktif. Yang kedua adalah implementasi dalam bidang ekonomi, yaitu berfokus terhadap memajukan dan mensejahterakan kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam alinea pembukaan UUD 45 pada alinea keempat. Bukan bersifat kapitalisme yang dikuasai oleh negara. Yang ketiga yaitu terkait dengan sosial budaya, di mana Pancasila digunakan untuk menjaga kebudayaan kita, apalagi ditambah dengan dunia yang globalisasi sekarang membuat budaya-budaya dari luar negeri sangat mudah masuk ke dalam Indonesia, sehingga Pancasila berperan sebagai penyaring budaya-budaya tersebut. Yang terakhir yaitu dalam bidang keamanan dan pertahanan nasional. Terkait dalam hal ini tertuang dalam pasal 30, di mana tiap-tiap warga negara wajib dan ikut serta dalam upaya pertahanan negara Republik Indonesia. Sehingga dapat kita ketahui bahwasannya bentuk pertahanan negara ini adalah berbentuk rakyat semesta, di mana seluruh warga negara wajib ikut serta dalam pertahanan tersebut dan dipimpin oleh kekuatan militer sebagai kekuatan utama.
Oke, baiknya selanjutnya kita sampai kesimpulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa dengan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi dasar pedoman maupun landasan bernegara Republik Indonesia akan memudahkan dalam memberikan jaminan atas stabilitas dan kelestarian jalannya pemerintahan negara Republik Indonesia. Juga memberikan jaminan akan kestabilan serta tegaknya tataan hukum sehingga dapat mengawasi dan mendeteksi terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, termasuk segenap program-program yang telah digariskan dalam pencapaian sasaran. Kesemua hal tersebut akhirnya akan dapat mendukung pengembalian kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik dan stabil, serta tegaknya tatanan hukum dalam negara Republik Indonesia. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah mempresentasikannya dengan baik. Oke, berakhirlah diskusi kami, hasil presentasi diskusi kami tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman semua yang telah menyimaknya sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.